Banyak penghobi ayam pernah berada di fase ini. Melihat ayam mulai rontok bulunya, penampilannya berubah, geraknya tidak seaktif biasanya. Lalu muncul pertanyaan di kepala. Ini normal atau ada yang salah? Perlu cepat-cepat diapakan atau dibiarkan dulu? Disinilah fase nyulam sering disalahpahami. Karena perubahan fisik yang terlihat jelas, banyak penghobi langsung bereaksi. Ada yang menambah ini, mengganti itu, bahkan mengubah pola rawatan secara drastis. Padahal, nyulam bukan kondisi darurat. Ia adalah fase alami. Pertanyaannya bukan bagaimana supaya cepat selesai, tapi bagaimana supaya ayam tetap stabil selama proses ini. Seringkali niat baik justru membuat prosesnya lebih berat, bukan karena salah rawatan, tapi karena terlalu banyak reaksi. Coba kita pikirkan pelan-pelan. Apakah setiap rontok bulu berarti ayam bermasalah? Apakah ayam nyulam selalu harus diperlakukan berbeda secara ekstrim? Jawabannya tidak sesederhana itu. Nyulam adalah masa transisi. Tubuh ayam sedang mengalihkan energi untuk membangun ulang sesuatu yang baru. Dan setiap transisi, kalau dipaksa, biasanya tidak berjalan mulus. Banyak penghobi mengira ayam yang terlihat lesu saat nyulam berarti perlu ditarik supaya cepat pulih. Padahal, seringkali yang dibutuhkan bukan tambahan berlebihan, melainkan lingkungan yang tenang dan pola yang tidak berubah drastis. Di fase ini, cara berpikir menjadi sangat penting. Apakah kita merawat ayam berdasarkan apa yang terlihat sesaat, atau berdasarkan pemahaman proses? Karena ayam nyulam yang ditangani dengan tenang, biasanya melewati fase ini dengan lebih stabil, meskipun tidak terlihat cepat. Dan sebaliknya, ayam yang terus-menerus dibantu secara berlebihan seringkali justru terlihat naik turun. Di video ini, kita tidak akan membahas janji cepat, tidak ada klaim instan, tidak ada dorongan untuk mengejar waktu. Yang akan kita bahas adalah pola rawatan yang aman yang membantu ayam melewati fase nyulam tanpa tekanan tambahan. Pelan, bertahap, dan bisa diterapkan oleh penghobi biasa. Sebelum masuk ke teknis, penting untuk kita samakan dulu cara pandang, bahwa nyulam bukan musuh, bukan masalah yang harus dilawan, tapi fase yang perlu ditemani. Dan kalau cara pandangnya sudah tepat, pembahasan berikutnya akan jauh lebih mudah dipahami. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas apa saja yang sebenarnya terjadi pada tubuh ayam saat nyulam, dan pola rawatan dasar apa yang sering justru terlewat oleh penghobi. Pelan-pelan saja, kita lanjut ke sana. Saat ayam masuk fase nyulam, hal pertama yang perlu dipahami adalah apa yang sebenarnya sedang dikerjakan tubuhnya. Bulu lama dilepas, bulu baru mulai dibentuk, dan semua itu membutuhkan energi. Bukan energi instan, tapi energi yang dialirkan perlahan dan stabil. Disinilah banyak rawatan jadi tidak sinkron. Karena kita melihat bulu rontok, kita ingin buru-buru memperbaiki tampilan. Padahal tubuh ayam sedang bekerja dari dalam. Memahami prioritas tubuh ayam saat nyulam. Coba tanyakan ini pada diri sendiri. Saat tubuh ayam sedang membangun ulang bulu, apakah wajar kalau aktivitasnya berkurang? Apakah wajar kalau nafsu makannya berubah? Jawabannya seringkali iya. Energi yang biasanya dipakai untuk aktivitas, sekarang dialihkan untuk proses internal. Langkah praktis pertama di fase ini adalah menerima perubahan ritme, bukan memaksakan ayam untuk tetap seperti sebelum nyulam. Menjaga pola bukan menambah beban. Kesalahan umum adalah menambah banyak hal sekaligus. Padahal, yang lebih dibutuhkan ayam nyulam adalah pola yang tidak berubah drastis. Langkah praktis yang bisa dilakukan, pertahankan jam makan seperti biasa. Jangan sering ganti jenis pakan. Hindari perubahan lingkungan mendadak. Kalau memang perlu penyesuaian, lakukan satu persatu dan beri waktu tubuh ayam beradaptasi. Memberi ruang istirahat yang cukup. Banyak penghobi tidak sadar bahwa ayam nyulam membutuhkan istirahat lebih banyak. Bukan berarti ayam harus dipaksa diam, tapi jangan diganggu terlalu sering. Langkah praktis, kurangi interaksi yang tidak perlu.
Biarkan ayam memilih waktu diamnya sendiri. Amati, bukan terus memeriksa. Seringkali, ayam yang dibiarkan tenang menunjukkan kestabilan lebih baik. Pola makan, cukup, tidak berlebihan. Saat nyulam, tubuh ayam memang butuh nutrisi, tapi bukan dalam bentuk paksaan. Langkah praktis, beri pakan dalam porsi wajar. Pastikan air minum selalu bersih. Hindari dorongan makan berlebihan. Kalau ayam makan dengan ritme sendiri, itu justru pertanda tubuhnya bekerja normal. Mengamati, bukan menyimpulkan terlalu cepat. Ini langkah praktis yang paling sering dilupakan. Mengamati bukan berarti pasif. Mengamati adalah mengumpulkan pola. Langkah praktis, perhatikan perubahan dari hari ke hari. Bandingkan dengan kondisi sebelumnya, bukan dengan ayam lain. Catat secara mental atau sederhana. Apakah ayam terlihat stabil? Apakah perubahan terjadi bertahap? Kalau iya, biasanya proses berjalan sebagaimana mestinya. Kapan perlu bersikap lebih perhatian? Tidak semua perubahan harus ditanggapi, tapi tidak semua juga harus diabaikan. Yang perlu diperhatikan, perubahan yang sangat mendadak, perilaku yang benar-benar berbeda dari biasanya, kondisi yang tidak menunjukkan pola. Di titik ini, yang dibutuhkan bukan panik, melainkan perhatian yang lebih rapi. Menjaga mental penghobi. Ini sering luput dibahas. Fase nyulam bukan hanya menguji ayam, tapi juga kesabaran penghobi. Langkah praktis, jangan bandingkan proses ayam satu dengan yang lain. Terima bahwa fase ini butuh waktu. Percaya pada pola yang sedang dijalankan. Ayam nyulam yang dirawat dengan tenang seringkali melewati fase ini tanpa gejolak besar. Sampai di sini, kita belum bicara tentang kesalahan. Kita baru bicara tentang apa yang seharusnya dijaga. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan-kesalahan umum saat ayam nyulam, yang sering dilakukan tanpa sadar dan justru memperlambat proses. Pelan-pelan saja, kita lanjut ke sana. Di fase nyulam, kebanyakan kesalahan tidak lahir dari niat buruk. Justru sebaliknya, kesalahan muncul karena ingin cepat melihat perubahan. Dan disinilah proses sering terganggu. Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap nyulam sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Begitu bulu mulai rontok, penghobi merasa harus melakukan sesuatu. Padahal, tidak semua perubahan butuh tindakan langsung. Nyulam adalah fase alami. Kalau diperlakukan seperti gangguan, tubuh ayam justru mendapat tekanan tambahan. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sering mengganti pola. Hari ini coba ini, besok ganti itu. Lusa ikut saran lain lagi. Semua dilakukan dengan harapan ada satu langkah yang langsung cocok. Padahal, setiap perubahan meminta tubuh ayam beradaptasi ulang. Alih-alih membantu, tubuh ayam justru sibuk menyesuaikan diri, bukan menyelesaikan proses nyulamnya. Banyak penghobi juga tanpa sadar terlalu fokus pada tampilan luar. Melihat bulu belum rapi, lalu menyimpulkan prosesnya lambat. Padahal, yang tidak terlihat justru sedang bekerja paling berat. Bulu baru dibentuk dari dalam, dan itu tidak selalu terlihat cepat di permukaan. Kesalahan ini wajar, karena manusia cenderung menilai dari apa yang kasat mata. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membandingkan ayam satu dengan yang lain. Melihat ayam orang lain nyulamnya terlihat lebih cepat, lalu merasa ada yang salah dengan ayam sendiri. Padahal, setiap ayam punya ritme tubuh yang berbeda. Membandingkan proses seringkali hanya menambah tekanan, baik pada ayam maupun pada penghobi. Ada juga kecenderungan terlalu sering memeriksa ayam. Sedikit perubahan langsung dicek. Sedikit beda langsung dicurigai. Padahal, perhatian berlebihan bisa membuat ayam tidak nyaman. Ayam nyulam butuh ketenangan, bukan pengawasan terus-menerus. Mengamati dari jarak seringkali lebih membantu daripada interaksi terlalu dekat. Kesalahan yang jarang disadari adalah tidak sabar dengan ritme makan. Saat ayam terlihat makan lebih sedikit, penghobi panik, lalu mencoba mendorong makan dengan berbagai cara. Padahal,
Perubahan nafsu makan seringkali masih dalam batas wajar saat nyulam. Memaksakan pola makan justru bisa membuat ayam tidak nyaman. Ada pula kesalahan dalam menafsirkan perubahan perilaku. Ayam yang lebih diam langsung dianggap bermasalah. Padahal, bisa jadi tubuhnya sedang fokus ke proses internal. Selama perubahan itu bertahap dan tidak ekstrim, seringkali masih dalam jalur aman. Yang paling sering luput adalah ini. Penghobi lupa bahwa ketenangan mereka ikut mempengaruhi pola rawatan. Saat penghobi gelisah, perubahan demi perubahan dilakukan. Dan perubahan itulah yang sering memperpanjang proses. Ayam yang dirawat dengan perasaan terburu-buru jarang melewati fase nyulam dengan mulus. Semua kesalahan ini bukan untuk disesali, justru untuk dipahami. Karena begitu kita sadar di mana letak kesalahan umum, kita bisa mulai memperbaiki pola. Bukan dengan menambah banyak hal, tapi dengan mengurangi reaksi yang tidak perlu. Di titik ini, biasanya muncul satu pertanyaan besar. Kalau begitu, apa yang sebaiknya dipegang supaya tidak terjebak di kesalahan yang sama? Itulah yang akan kita satukan di bagian terakhir. Bukan dengan janji cepat, tapi dengan pegangan yang menenangkan dan bisa dijalankan jangka panjang. Kita lanjut ke sana. Kalau kita tarik kembali semua yang sudah dibahas, satu benang merah mulai terlihat jelas. Nyulam bukan tentang mempercepat, bukan tentang menambah sebanyak mungkin, dan bukan tentang mencari jalan pintas. Nyulam adalah soal menemani proses. Tubuh ayam sedang bekerja dengan ritmenya sendiri. Dan tugas kita sebagai penghobi bukan mengganggu kerja itu, melainkan memastikan jalannya tetap tenang. Di bagian awal, kita menyamakan cara pandang. Bahwa rontok bulu bukan tanda kegagalan, melainkan fase transisi yang wajar. Lalu kita masuk ke pola rawatan. Bahwa menjaga stabilitas seringkali lebih membantu daripada menambah banyak perlakuan. Kita juga membahas kesalahan umum. Bukan untuk menyalahkan, tapi supaya kita lebih peka terhadap reaksi kita sendiri. Dan sekarang, yang paling penting untuk diingat adalah ini. Ayam nyulam yang diperlakukan dengan tenang biasanya menunjukkan kestabilan yang lebih baik. Meskipun tidak terlihat cepat. Perubahan yang baik seringkali datang pelan-pelan. Hari ini mungkin belum terlihat rapi. Besok mungkin masih sama. Tapi tubuh ayam sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dipercepat dengan paksaan. Kalau kamu sedang berada di fase ini dan merasa prosesnya lama, ingat satu hal. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berjalan. Dan berjalan pelan jauh lebih aman daripada berlari tanpa arah. Rawatan yang baik bukan yang paling ramai, tapi yang paling konsisten. Bukan yang paling cepat, tapi yang paling sabar. Kalau pembahasan ini terasa panjang dan pelan, itu karena fase nyulam memang seperti itu. Ia meminta kita menurunkan tempo, mengamati lebih dalam, dan mempercayai proses. Kalau kamu merasa terbantu, kamu bisa tekan tombol suka sebagai tanda dukungan sederhana. Dan kalau kamu ingin terus ditemani dalam pembahasan perawatan ayam yang tenang, realistis, dan bisa diterapkan sehari-hari, kamu bisa berlangganan channel ini. Di sini, kita belajar bersama. Tanpa janji berlebihan, tanpa tekanan hasil instan. Kalau kamu punya pengalaman sendiri saat ayam nyulam, atau sedang menjalani fase itu sekarang, cerita kamu di kolom komentar bisa jadi penguat untuk penghobi lain. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Pelan-pelan saja. Kita rawat dengan kepala dingin.